Menarik guys, di sini buat kalian yang pengen mobil sport dengan harga cuma 4 jutaan, mungkin kalian pengen beli buat nyaingin channelnya Garasi Drift, yang mobil 4 jutaan ini udah punya fitur yang namanya anti tilang, anti kecelakaan, dan juga anti bahan bakar. Kalian tepat banget masuk di video kali ini, karena di video kali ini kita akan membahas mobil sport dengan harga cuma 4 jutaan. Tapi minusnya cuma satu nih, minusnya mobil sport ini tuh dia virtual. Ya 4 juta kalau misalkan kalian pengen mobil sport, ya itu mungkin tinggal bannya aja. Nah, daripada kalian berangan-angan seperti itu, di video kali ini kita akan membahas mobil virtual. Dan kalau untuk mobil virtual ini kita butuh yang namanya controller wheel, pakai R ya, controller. Dan di sini kita sudah ada, berat banget. Di sini udah ada controller wheel dari Logitech yang namanya adalah Logitech G29, yang mungkin di intro tadi udah kita kasih spoiler sedikit. Dan sekarang langsung aja biar videonya nggak terlalu panjang, kita unboxing. Lupa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi mobil sport virtual harga 4 jutaan ini butuh controller wheel seperti yang saya bilang tadi, dan namanya adalah Logitech G29. Dan di dalamnya kalian akan mendapatkan wheel atau controller wheelnya sendiri. Kemudian ada apa lagi nih? Berat cuy. Kemudian ada pedalnya. Kemudian ada buku panduan, yang karena kalian udah nonton video ini, kalian nggak usah baca buku panduan karena nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada kertas garansi dan juga kabel power. Oke, ini sekarang kita taruh bawah dulu. Nah, jadi controller wheel pakai R Logitech G29 ini memiliki wheel yang menurut saya sih keren banget. Dan kalau kalian lihat di intro tadi, menurut saya malah kerenan ini daripada drive setirnya mobil saya. Dan untuk pedalnya juga lebih keren ini, karena pedalnya ini dia udah pakai stainless steel. Sebentar, ini saya rapikan dulu guys. Dan di area pedalnya ini hampir mirip dengan pedal asli. Jadi kalau kalian lihat, 3 besi di sini itu stainless yang tebal banget, yang juga solid banget. Kemudian di bagian bawahnya juga ada rubber fit, jadi ketika nanti kalian ngegas itu nggak licin. Kemudian untuk bahan-bahan lain, di sini ada logo Logitech, dan di sini itu plastik yang build quality-nya sih cukup solid. Dan di konektornya dia pakai konektor VGA seperti ini, tapi dia nggak, kalian jangan koneksikan ini ke monitor, karena ini konektor VGA ini harus dimasukkan ke controller wheel-nya ini, pakai R ya, controller. Nah, kalian masukkan ke sini, kemudian dia agak berbeda dengan joystick atau controller yang lain yang nggak butuh daya tinggi. G29 ini butuh daya untuk, karena dia kan punya force feedback ya. Nanti akan saya jelaskan apa itu force feedback. Dan dia juga punya lampu yang cukup banyak juga. Kemudian sensitivitasnya juga butuh daya yang cukup tinggi. Makanya dia juga ada yang namanya input power. Mana tadi kabelnya cuy? Oh ini. Ya, jadi kalian harus masukkan input powernya ini ke sini, sebelahnya controller VGA, pakai R, controller VGA. Kemudian port USB-nya ini kalian masukkan ke port USB. Nanti dia akan, kalian jangan kaget karena dia akan muter-muter sendiri. Jadi kayak istilahnya power steering kalau misalkan di mobil. Dia akan muter sendiri, nyari kalibrasinya mana yang posisi tengah, mana yang benar. Dan setelah itu kalian langsung bisa main. Karena kemarin banyak dari kalian yang minta untuk memainkan Logitech G29 ini di game Forza Horizon 4, yang ternyata harganya itu nggak murah. Harganya gamenya itu 1.500.000. Jadi biar saya bisa balik modal karena udah beli game tersebut, ya udah kita main binomo aja sebentar biar kita bisa langsung balik modal. Sekarang kita coba lihat pasarnya dulu. Grabnya ini saya ganti ke candle aja ya, karena saya nggak suka yang lain. Nah, kalau kayak gini lebih gampang untuk memprediksi. Oke, saya mau main di angka langsung aja $100, biar sekali klik langsung balik modal guys. Oke, 30 detik kita langsung aja up di, sebentar, dia biar turun lagi sedikit aja. Oke, di sini. Waduh, internetnya agak delay nih. Udah saya pencet padahal. Aduh, main 2 deh jadinya saya. Kalau kalian main ini tuh harus pastikan koneksi internet kalian agak cepet ya, biar nggak delay. Kalau kayak gini delay, tapi ini kayaknya menang sih saya. Dan karena ketidakpencetannya ini, ketidak sengaja kepencet ini, malah saya dapat banyak nih. Kalau misal ya beruntung lah, naik. Dapat $344. Harus diakui tadi itu bukannya nggak sengaja kepencet, tapi karena internetnya delay,
Jadi ya, alhamdulillah dapat $344. Nggak sengaja sebenarnya karena internet saya agak delay. Jadi ketika dipencet dia kurang real time. Dan kalau kalian lihat di sini real akun saya $1.400, demo akun $1.500. Realnya tadi sekitar 1.100 dan kita dapat $344. Dimana udah bisa buat beli game Horizon 2 Ultimate Edition. Oke, jadi langsung aja sekarang kita bahas untuk Logitech G29 ini kalau dimainkan di Forza Horizon 4. Oke, jadi sekarang langsung aja kita tes. Dan buat kalian yang tanya, saya settingan Forza Horizonnya pakai apa? Sebenarnya saya nyontek di channelnya YouTube Expert Gaming kalau nggak salah nama channelnya, dan di situ dia udah naruh base setting untuk digunakan di Logitech G29. Karena kalau untuk settingan defaultnya itu memang enak kalau digunakan untuk nyetir, cuman kalau misalkan digunakan, kalau settingannya dia itu bener-bener kerasa kayak real, jadi feedback force-nya itu bener-bener kerasa kayak kalian nyetir mobil beneran. Dan kalau secara default enggak, jadi kalau misalkan kalian keluar jalur makadam gitu, itu kayak kurang, sensasinya kurang nyata. Tapi kalau pakai settingannya dia dengan force feedback-nya itu jumlahnya 100, sebentar deh, langsung saya tunjukin aja di sini ya. Jadi kalian masuk ke control setting, kemudian ke wheel ini, spasi. Nah, di sini tuh kalau kalian lihat settingannya ini saya nyontek di Expert Gaming Text itu. Dan ini force feedback minimum ini 100, itu bener-bener kerasa banget. Pokoknya force feedbacknya kalian pentokan lah 90 dan juga 100 ini, itu bener-bener kerasa real. Dan kalian juga bisa set di sini. Itu bisa kalian set, kalian bisa pakai automatic atau manual, dan kita coba untuk manual dulu ya. Tapi karena kita nggak punya shifternya, jadi kita pakai Triptonic yang ada di sini. Jadi bisa dibilang ini adalah semi automatic. Jadi di sini di belakang setirnya ini ada kayak ya gear lah. Jadi kalau misalkan dikurangi itu pakai sebelah kiri, kalau nambah gear di sebelah kanan. Dan untuk pedalnya, karena saya nggak punya setnya itu sekitar 1.700.000 saya lihat online ya. Jadi dia kayak berupa besi gitu, memang untuk set Logitech G29 dan juga kontrol wheel lainnya. Cuman karena saya nggak punya, jadi saya pakai kardus Logitech itu sebagai penghadang. Karena kalau misalkan saya gas seperti ini dan terlalu bersemangat, dia itu kayak maju sendiri. Jadi saya pakai kardus Logitech itu biar kalau misalnya saya gas itu pedalnya ini nggak ikutan maju. Dan karena kita pakai Triptonic, koplingnya ini sayangnya nggak berguna jadinya. Jadi kalau saya nyetir itu saya cuma pakai kaki kanan satu ini, jadi rem sama gas, karena saya belum punya shifternya. Mungkin next ke depan saya akan coba untuk setup yang lebih bagus lagi. Dan kalau kalian lihat di sini ya, di meja saya ini saya gergaji, saya bolongin karena meja saya ini terlalu tebal. Jadi untuk locknya, untuk ngelock ke meja ini nggak cukup. Jadi harus saya lubangi seperti ini, saya tipiskan lagi lah intinya mejanya. Jadi biar dia bisa masuk. Jadi pertimbangannya buat kalian yang mungkin punya meja yang tebal seperti saya ini, kalian harus perhatikan lagi ya, karena dia locknya ini nggak bisa setebal ini. Jadi kalian harus gergaji lagi, atau kalian bisa langsung aja beli setupnya. Nah, kemudian untuk setirnya sendiri, menurut saya ini malah enakan feel-nya ini. Walaupun menurut saya sih agak kurang besaran dikit ya diameternya. Cuman kalau secara sensasi kulitnya ini bener-bener hampir malah enakan ini menurut saya daripada Toyota FT86. Karena Toyota FT86 saya itu kulitnya udah ngelupas dan saya bungkus lagi untuk drive wheel-nya biar dia nggak licin. Dan ini tuh enak banget, kerasa banget premiumnya. Di sini juga metal. Cuman kekurangannya menurut saya kalau misalkan kaki kalian itu nggak pakai alas atau nggak pakai sendal dan kalian di lantai itu kadang nyetrum dikit-dikit. Jadi kayak celkit-celkit gitulah. Dan karena saya nggak pakai kopling, jadi kebiasaan itu kaki kiri saya taruh lantai. Dan karena saya sekarang nggak pakai alas, jadinya cuman kadang-kadang aja kok, kadang-kadang itu dia nyetrum. Kemudian untuk bahan di bawah setirnya ini plastik semua. Jadi untuk bahan-bahan yang kayak ini, kayaknya isinya motherboard semua ya, karena sensasi feel-nya untuk setir ini benar-benar kerasa real. Mungkin mesinnya itu ditutupi plastik yang ada di sini ini. Ya walaupun dia plastik yang cukup kurang solid, tapi yang penting adalah ini karena kita nggak mungkin pegang bagian ini. Dan di sini juga agak akan sedikit anget lah kalau misal kalian gunakan terlalu lama. Oke, jadi sekarang langsung aja kita coba main di Forza Horizon 4 yang menurut saya ini adalah game yang paling enak kalau digunakan untuk main di Logitech G29 ini. Karena kemarin saya main game WR7 itu benar-benar ya nggak enak lah, enakan Forza Horizon 4 ini. Oke. Dan di sini saya menggunakan mobil yang sama dengan mobil yang ada di intro tadi. Warnanya juga saya udah modif oranye. Nah, kita pakai kamera ini dulu aja ya sementara ya, biar kalian tahu gimana responsifnya.
Nah, kalau kalian lihat itu agak delay, itu sebenarnya nggak delay guys. Nah, kalau kalian lihat, sebenarnya ini hampir sama. Jadi kalau saya kanan, dia kanan, kiri, dia kiri. Cuman kalau kalian terlalu cepat, mobilnya itu sebenarnya udah belok, cuman animasinya nggak belok. Dan kenapa ada logo Subaru di situ? Saya jelaskan ya. Ini sebenarnya bukan FT86 mobilnya. Cuman Subaru BRZ dan juga FT86 itu kan dia kerjasama. Jadi Subaru itu bikin mesinnya, sementara Toyota bikin casingnya. Makanya kalau kalian lihat Toyota FT86 dan juga Subaru itu bener-bener sama, cuman beda logo aja. Dan kalau Subaru ini setirnya di kiri, kalau Toyota itu setirnya di kanan. Tapi tergantung negaranya juga sih ya, kalau kayak gitu. Nah, kalau udah terlalu animasinya ini, frame-nya terlalu banyak, dia agak, sebenarnya mobilnya ini responsif. Cuman animasinya aja yang agak nge-lag. Dan untuk settingannya menurut saya paling enak ini sih, settingan dari YouTuber yang memang dia main Forza Horizon 4 dan juga pakai control wheel Logitech J29 ini. Kenapa? Karena misalkan kalian belokkan ke kanan, dia bakalan balik. Kalian lihat setirnya akan balik-balik sendiri. Misal saya belokkan sampai segini, nah dia akan balik sendiri. Sama kayak istilahnya mobil power steering lah. Jadi kalau mobil nggak power steering kan dia akan nggak balik, tapi kalau power steering kan dia balik sendiri. Jadi force feedback itu sama kayak mobil yang power steering. Dan itu benar-benar kerasa real. Jadi kalau misalkan saya belokkan ini ya, dia ini agak berat, nggak enteng. Wow, nah itu beda kalau misalkan kalian main pakai WASD yang ada di keyboard. Ini nggak ada force feedbacknya sama sekali, jadi lebih mudah. Jadi kalau kalian mengira pakai Logitech G-Wheel ini bakalan game racing itu lebih mudah, kalian salah, malah lebih susah. Karena kalau pakai WASD biasa ini, tuh, animasinya juga kayak aneh gitu ya. Dan kalau kalian lihat beloknya itu agak-agak terlalu apa ya? Kayak push. Nah, kalau pakai ini enak, loh, dia bisa pelan gitu. Dan untuk sensitivitasnya kalian bisa atur sesuai dengan mobil yang kalian inginkan. Jadi kalau ini kan dia memang agak licin ya. Semakin cepat mobilnya, semakin kalian atur sensitivitasnya itu semakin rendah. Karena kalau misalkan terlalu tinggi, dia bakalan gampang banget lepas kontrol. Jadi misalkan kalian belok nih, mau drifting seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian lepas itu, kayak gini tuh, udah. Itu bakalan cepet atau gampang banget lepas kontrol. Gak enaknya di situ sih. Dan sayangnya saya nggak punya shifternya ya, jadi kalau ada shifternya itu menurut saya bakal lebih enak. Walaupun memang di dunia nyata sekarang mobil manual itu kayaknya udah nggak terlalu digemari karena macet. Cuman kalau orang suka racing pasti suka manual lah, karena sensasi mobil kayak digebret itu kalau pakai manual itu bakalan lebih enak. Kita sekarang coba itu deh ya. Kita coba satu game untuk event ya. Jadi kita cari dulu lombanya. Lomba yang paling dekat kita cari di sini deh. Kita coba untuk satu event. Kalau misalkan nyetir biasa di jalan gak ada event itu kayak rasa adrenalinnya itu kurang. Karena kita kan gak ada sensasi untuk juara satu ya, nggak ada ngejar juara satu. Jadi kayak lempeng-lempeng aja, enak emang. Cuman kalau udah masuk balapan event beneran, wow. Itu kayak kita harus ngejar sesuatu dan gampang banget lepas kontrol. Kayak gini kan saya kayak pinter gitu ya. Cuman nanti kalau pas di event coba lihat, wow itu bener-bener susah sih. Jadi kalau kalian lihat di map itu ada kayak new, itu berarti dia ada event balapan lah. Nah sekarang saya tunjukkan nih, kalau misal kita ada pressure, itu beneran wah susahnya bukan main guys. Dan ini karena musim winter salju, jadi kita nggak bisa pakai FT, bisanya pakai mobil yang nggak bisa rally. Kita pakai apa nih, Trailcat atau ini aja ya, keren ini kayaknya. Dan mobilnya di Forza Horizon 4 ini banyak banget sih. Jadi menurut saya memang harga gamenya mahal, yang Ultimate Edition itu sekitar 1.400.000. Tapi menurut saya worth it sih. Karena kayaknya saya bakalan sering main ini. Dan 1.400.000 misal saya main 3 bulan belum bosan, menurut saya 1.400.000 3 bulan belum bosan itu udah worth it. Nah ini kan sekarang saya event nih, ini saya harus benar-benar fokus biar dia nggak lepas kontrol. Karena kalau di jalan lepas kontrol nggak masalah. Tapi kalau di sini lepas kontrol pasti langsung ketinggalan jauh. Dan
Kita harus bener-bener hati-hati di sini guys. Karena dia belok sedikit aja itu langsung, wow. Dan enaknya force feedback ini dia bakalan kayak, waduh, tuh kan, saya padahal nggak nyetir apa-apa tuh, nggak pegang setir kan, dia udah lepas kontrol. Kayak gitu contohnya guys. Tuh, force feedbacknya ini, kalau misal jalannya licin, ada. Ya seperti itulah contohnya guys. Jadi kalau kalian ngira pakai Logitech G29 ini bakalan mempermudah game kalian, itu salah. Cuman kalau misal bakal memperlive atau membuat game kalian serasa nyata, itu bener banget karena sensasinya itu bener-bener real banget. Kayak ini getar-getarnya jalan makadam ini kerasa. Jadi setirnya itu bakalan kayak HP getar pas ada notif gitulah. Tuh. Kalau misal mundur harus kita salah lagi. Jadi ini itu getar, jadi kayak kalian beneran nyetil di jalan makadam karena setirnya itu gitu. Tuh kan. Dan force feedbacknya ini juga misal kalian lepaskan ya, udah kalian pegang, wow, itu baru kerasa makadamnya. Cuman saran saya kalau misal pas jumping itu lepas saja sih setirnya. Kalau nggak gitu kayak tadi itu, wah, kalau dilepas dia lurus, tapi kalau misal kalian pegang itu langsung lepas kontrol. Saya udah juara 12 ini, ya nggak apa-apa lah ya. Karena saya kalau main itu nggak bisa kayak gamer yang banyak ngomong gitu, saya harus fokus. Dan karena ini review, saya ya harus ngomong ya kan. Kalau misal saya diem nanti kalian close videonya lagi. Mungkin nanti kalian satu dua hari lah kalian rasain dulu setirnya, sama kayak misal kalian punya mobil baru. Misal kalian udah punya mobil lama, kemudian kalian ganti ke mobil baru, kalian kan butuh apa namanya ya, adaptasi lagi tuh. Sama seperti ini, kalian butuh sekitar 1 sampai 2 hari untuk merasakan aduh, checkpoint miss. Nah, kalau di game ini checkpoint miss kita harus balik lagi, kita harus melewati bendera nih. Karena kalau nggak dilewati nggak boleh, nanti kalian terabas kan curang, jadi harus lewatin bendera yang warnanya hijau tuh. Kayaknya saya udah ditinggal jauh ya, tapi bentar lagi finish. Mungkin ke depan kita akan coba di game-game lain seperti Bus Simulator dan juga lain. Kok belum finish? Oh, itu finishnya di depan. Nah, finish juara 12. Aduh, kaki saya gatel lagi. Oke, jadi itu adalah demonstrasinya kalau menggunakan Logitech G29 yang tanpa shifter dan apa adanya, nggak ada setup. Dan enaknya kalau pakai kursi gaming kan dia ada rodanya ya. Jadi kadang itu kalau misal terlalu bersemangat, kursinya ikutan. Jadi setupnya ini memang kalau kalian pengen berasa feel beneran, kalian harus pakai setup yang nanti saya kasih link di deskripsi ya. Kalian lihat itu satu setupnya Logitech G29. Mungkin kalau semuanya itu kalau harga baru sekitar 10 juta lah. Jadi ada kursinya sendiri, ada locknya sendiri, jadi dia nggak pakai meja. Dan akan pas banget posisinya. Kalau gini kan posisinya saya sama setir ini terlalu tinggi saya. Dan kalau mobil sport itu kan biasanya dia terlalu pendek. Meskipun ini kursinya bisa saya pendekkan, nggak bisa deh, ini udah mentok. Kurang pendek lagi, jadi mejanya yang harus dipendekkan. Cuman ya nggak bisa. Kalau kalian pengen setup yang bener-bener kerasa real, kalian harus beli yang sama shifter, kemudian sama kursi dan juga setup besinya itu yang buat ngelock ini sama pedal. Jadi pedalnya ini nggak jalan-jalan. Oke, jadi langsung aja sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari Logitech G29 controller pakai air wheel kali ini. Dan kesimpulannya versi DKID adalah buat kalian yang mungkin pengen banget punya mobil sport tapi kalian belum kerja atau kalian uangnya belum cukup, menurut saya kalian bisa nyobain Logitech G29 ini. Kenapa? Karena menurut saya mimpi itu harus divisualisasi ya. Jadi biasanya sih kalau saya itu biasanya pakai gambar. Jadi saya pajang poster, misal saya pengen beli apa gitu, saya pajang di kamar posternya buat memvisualisasi. Jadi kalau misalkan saya kurang motivasi, saya lihat posternya, jadi saya termotivasi lagi. Nah, buat kalian yang pengen punya mobil sport, selain poster, kalian juga bisa pakai ini, karena ini kerasa lebih real. Jadi nanti kalian bisa langsung termotivasi nih, wah saya harus punya mobil sport.
kalau misalkan kalian bisa memvisualisasikan mimpi kalian, dan salah satu visualisasinya bisa pakai Logitech G29 ini. Atau mungkin buat kalian yang punya mobil sport tapi karena kota kalian itu macet, kemudian jalannya bolong-bolong, kemudian banyak polisi mungkin, atau sewa sirkuit mahal buat kalian nyoba drifting atau memacu adrenalin kalian di sirkuit, kalian bisa beli Logitech G29 ini sebagai referensi, karena itu tadi sensasinya itu hampir sama dengan mobil asli. Yang mungkin kekurangannya untuk Logitech ke depan, saran saya mungkin bisa buat setup yang lain ya. Mungkin pedalnya nanti bisa ikut getar, kemudian shifternya saya nggak tahu shifternya ini getar apa enggak. Buat kalian yang udah punya dan juga udah punya shifternya juga, mungkin bisa memberikan pendapat kalian di kolom komentar, karena jujur aja untuk shifternya saya nggak tahu dia getar apa enggak. Kemudian Logitech ke depan mungkin bisa cari kursi atau membuat kursi gaming atau kursi racing gitu ya, yang sensasinya itu kalau misalkan ada polisi tidur misal, kursinya itu ikutan getar gitu. Jadi menurut saya sih kalau ke depan bisa kayak gitu bakalan keren banget, karena kalau di Malang kalian pasti tahu ada BNS ya. Di BNS itu ada yang namanya 4D atau 4 dimensi, dan kita itu kayak naik kereta, kemudian kursinya itu juga ikutan belok-belok kayak gitu. Dan kalau misalkan Logitech bisa mengakomodir itu, menurut saya sih bakalan keren banget ke depannya. Jadi untuk generasi Logitech G29, menurut saya harus diimprove bukan hanya di controller wheelnya, tapi di pedal, di shifter, dan juga di kursi gamingnya. Menurut saya kalau misalkan harganya masih di bawah 10 juta, bakalan masih laris. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi, and see you on the next video. Bye-bye!